Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaqa maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wadaqa mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wadaqa mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wadaqa masunun sun la tasun masonun masonun miswanun wajayarzu bozwan wa mauzan fahuwa gozin wadaqa mauzun ughzu la taghzu maghzan maghzan migzan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaqa ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelum mandi beresin Yusuf dulu. Yang paling gede Yusuf. Itu berapa Sob? 2.800.000. Pak RT ya, pakein ya banyak 2.800.000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kurang masih 7, 8 ini 2.700.000. Oh lebih balik 800 ya. Tadi 8 kan udah ya 800 ini kurang yang ngomong. Oke, lu beli lu duit sayur sama duit beras uang segala macam 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5 ini beras sama uang itu ya, termasuk ini uang belanja 200 itu dulu. Ini 1.100.000 berarti. Yang uang saya rumah ambil, itu mau ya. Itu apa tadi bayar sekolah? Berarti 350 sama 125 ini. Berarti 700 sama 250 ya 950. Wah duit baru ini kurang kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sejuta nih 950 juta lah namanya. Kalau ini tuker kita baru semua ini tuker sama yang jelek ntar. Lo apa Pi? Uang belanja 200. Nih data hoken 200, 400. Itu apa lagi? Oh iya udah nih. Itu apa Mi?
kalau subuh turun ngerti. Lu apa pelak? Puasa berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berapa orang? Dan 10 ribu 6 orang kan berarti 1, 2, 3, 4, 6 nih 60. Oh, lo ngapa nyong? Udah lu bagi rame-rame aja lo nih. Bisa apa tahu? Lo apa bin? Itu tinggal berapa? 30. Nih ntar kasih bokok. Kan masih sisa 10 ribu. Jadi 15 kasih bokok nih. Bokok udah sama ini ya. Nih. Udah buruan. Apa? Ini sama besok. Lu besok puasa sehari lagi nih. Gocap lu bagi. Iyalah. Lu gak puasa Riz? Ini. Ini admin, ambilin. Lu bukan yang ngingetin gua lu. Berapa hari lu puasa? 2 hari. 2 hari. 2 hari tuh. 20. Lu jangan main serakah lu temen yang puasa. Hari ini lu. Sembarangan. Oke, habis tuh. Tinggal berapa ini? Habis banyak dah pokoknya. Oke. Sekarang lanjut kita ngaji. Lo sayang hanya menyampaikan. Ini kan duit dari Mas Tolib ya. Dari Pak RT Minto ya. Dari siapa aja udah. Kok dipamerin Pak Ustadz riak dari Hongkong. Punya orang gue yang riak ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Wakana dunun itu. Ya bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa kana dhunnuni al-misri, dan ada siapa Dhunnuni, Syekh Dhunnun. Ini gelar seorang ya. Nama aslinya tulis. Ini sulit nih. Kalau nggak kalian buka-buka ini, kebetulan saya ada. Nama aslinya adalah Syekh Thauban pakai sa. Ya, ini gua tulis ada daripada lu salah. Ini tokoh sufi besar. Dhunnun Al-Misri. Maksudnya beliau orang Mesir gitu. Itu nama aslinya adalah Thauban bin Ibrahim. Ini Thauban pakai sa. Ya. Kan jarang-jarang dibahas itu. Thauban bin Ibrahim Al-Ahmimi Al-Misri. Gelarnya Abul Fayyad atau Abul Faid. Nah, beliau termasuk salah satu ulama zuhud yang terkenal. Wa kana Dhunnun al-Misriyu rahimahullah. Itu jumlah doa ya, mudah-mudahan merahmati pada Dhunnun al-Misri siapa Allah. Ada itu mahbusan di penjara. Mahbusan ay masjunan. Ya di penjara. Biasalah ulama-ulama sufi itu kan kadang-kadang pendapatnya kekeh bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah punya kekuasaan ya, tangkap penjara, kan itu biasa itu sebenarnya. Dari dulu udah begitu. Begitu beliau di penjara, Syekh Dhunnun al-Misri di penjara, fahamalat ilaihim ra'atun sholihatun to'aman. Fahamalat maka membawakan ilaihi untuk Syekh Dhunnun al-Misri. Siapa? Imra'atun, perempuan sholihatun yang soleh. Ada perempuan soleha yang baik hati, membawakan to'aman pada makanan, halalan yang halal. Bawa makanan, makanannya makanan halal. Min samani ghazliha, dari hasil saman, makna asalnya harga. Ini ada. Ini Fudoel gak ngaji? Kemarin datang gak?
Min samani ghazliha, dari harga, maksudnya dari duit hasil ghazlun itu menenun. Oh, gitu ya. Ya menenun ya, Sob. Ya. Soal menenun bahasa Arabnya dijual. Nah saja mansat juga menenun. Gitu loh. Min samani ghazliha, dari hasil nenunnya imro'ah tadi. Akhirnya farod jahu, maka mengembalikan, gampangnya menolak siapa Dunun hu pada to'aman tadi. No, ya jelas kan? Syekh Dunun al-Misri di penjara, dibesuk sama perempuan soleh, bawain makanan. Makanannya tadi halal karena duitnya dibeli, makanan dibeli dari duit hasil nenun pakaian, kan halal berarti. Tapi ditolak, dikembalikan sama Syekh Dunun al-Misri. Apa alasannya? Waqala, dan berkata siapa Dunun al-Misri, ja'ani ala tobaki zolimin. Ja'a datang apa to'am, ni padaku, ala tobakin zolimin, atas nampan yang zolim. Maksudnya nampan yang zolim itu apa? Yakni mengendaki siapa Dunun al-Misri bihi dengan ucapannya ja'ani ala tobakin zolimin ya jasad jani. Nah ini perlu saya tulis. Kalau aksi dulu penjara, sajan, as-sajan itu tukang penjara, maka ditasjid as-sajan, as-sajanu. Nah, sajan itu yang dimaksud adalah sipir, penjaga penjara. Nah, kalau sijnun itu kan penjara. Nah, kalau sajan tukang ngelola penjara, ya namanya sipir. Makanannya halal, gitu loh, karena dibeli dari hasil keringatnya perempuan tadi, boleh nenun. Tapi ini makanan sudah dipegang sama sipir-sipir penjara. Nah, orang kalau di Indonesia aja saat ini 93 pegawai KPK menerima suap, umpamanya itu kalau konteksnya ke Indonesia. Ini kan di Mesir. Nah, gara-gara makanan tadi dipegang sama tukang penjara yang korup, artinya tangan-tangan sipir-sipir penjara ini zalim kan. Nah, beliau nggak mau makan sampai segitunya. Kehati-hatian Syekh Dunun al-Misri. Akhirnya wakanat, dan ada siapa perempuan tadi, ada itu arsalat, menyerahkan, mengutus, maksudnya arsalat mengantarkan siapa perempuan hu pada to'am lahu untuk Syekh Dunun al-Misri ala yadihi, atas tangannya Dunun al-Misri. Jadi langsung diserahkan begitu melalui tangannya sipir. Karena sipirnya jorok, dalam arti korup, orang-orang zalim. Imam Dunun al-Misri tidak mau memakan, walaupun makanannya bukan dari sipir penjara, tapi dipegang oleh sipir penjara yang korup, yang zalim. Ditolak. Akhirnya diantar sendiri langsung oleh perempuan tadi. Nyambung ya? Segitunya kehati-hatian. Maka kalau saya dengar duit saat ini hilang, udah jangan dah, nggak berkah. Udah gue bilang mah gitu aja udah, pokok dengerin, ya kan? Kevin kok dengerin. Apapun cara mengambil duit yang memang bukan milik kita, jangan pernah. Belajar kuat dari sekarang. Kalau perlu biarin, bahasa kasarnya gua kelaparan. Gua kelaparan, bukan kelaparan. Kalau di alasnya kan gua cukupin.
Walaupun ngutang sama Pak Gino tadi, cuma kan nggak nyampe sehari semalam. Beli pagi doang kan malamnya bayar. Begitu deh. Ngerti kan? Ini catatan betul-betul buat kita. Kalau ilmu kita mau manfaat, ilmu kita mau barokah, keluarga kita mau barokah, hindari makan makanan yang haram. Begitu prinsipnya. Buru-buru nyari yang halal, nyari yang haram aja susah. Udah sangel kan begitu kan. Oke. Wakana dan ada siapa ba'duhum, udah ini titik udah ya. Ba'duhum sebagian ulama. Inda insanin itu ada di sisi manusia. Muhtadirin yang sedang sekarat. Tulis yang benar itu. Muhtadir itu maksudnya ntar orang lu cari di kamus ribet lagi. Muhtadir yang dimaksud ini sekarat. Gitu loh maksudnya. Orang yang hadir kehadiran oleh malaikat Israel itu redaksi bahasa Arabnya muhtadir. Maka perlu diingat-ingat. Bila ini di waktu malam. Falamma mata, maka ketika mati siapa al-muhtadiru, orang yang udah sekarat tadi. Qala berkata siapa insan lahum kepada manusia yang ada di sekitar situ. Berkatanya begini. Atfi'u as-siroja, matikanlah olehmu semua as-siroja pada lampu tempel itu loh. Kalau dulu kan belum ada listrik. Kalau sekarang mah listriknya ada. Nah kalau dulu kan sirot itu uplik, ndir. Apa kalau bahasa Indonesia bahasa nyaris? Lampu tempel itu apa Riz? Pelita, iya. Apa asiraju pelita? Oh, kalau pelita zaman Pak Harto, pembangunan 5 tahun. Fa'innahu maka sesungguhnya sirot minal ani dari sekarang, soro itu jadi ya kan. Kalau al ana dorof, nah kalau minal kan berarti ana kan, ani kan sama dengan ingda. Kalau min kan ingdi, gitu kan. Soro itu jadi apa sirat? Jadi itu fi milkil warosati, dalam milik ahli waris. Warosah jamaknya warisun. Apa sob alfiahnya? Bab jamak taksir emang berat sob. Saya kok gak buka sob, kapan gua buka? Gua baru pulang warisan. Gak apal sob? Yusuf yang nyantren. Lu berapa tahun di Padi? 6 tahun. 5 tahun lah. Gua cuma 4 tahun. Lu apal Santi? 100.000 nih. Lu jamak taksir kalau yang ngikutin wazan fa'ilun itu sebagian ada yang mengikuti wazan fa'alatun. Kalau yang fa'ilun yang soheh grup semuanya. Kalau yang mu'tal akhir itu mengikuti wazan fu'alatun. Dalilnya binahwiro min dutirodin fu'alah. Ingat sob? Iya. Itu syairnya mahal ya yang begitu. Refleks. Binahwiro min dutirodin fu'alah. Wasya'anahu kamilin wa kamalah. Kamil jamak taksirnya kamalah. Tolibun tolabah. Warisun warosah. Sampai ada istilah al ulama warosatul ambiya lah. Warosah itu jamaknya warisun. Lu ngerti bet?
begitu aja ngaji aja balago ubed kagak ikut. Ya nggak? Nah, kalau saya ada catatan kaki. Dalam catatan kaki wa fi risalah al-Qusairiyah wa min hadzal waqti sarat dinu lil warasa wa huwa min qauli Abi Shalih Hamdun bin Ahmad al-Qassar. Nah, itu kalau perlu beli itu. Ada judul kitab Ar-Risalah al-Qusairiyah. Ya Imam Qusairi. Imam Qusairi termasuk ulama tasawuf, begitu loh. Nah, ada orang mau meninggal, begitu udah meninggal, sebab ada yang ngomong matikan lampunya, karena lampu dihidupkan dari minyak. Karena yang punya rumah sudah mati, otomatis minyak termasuk. Ini dengerin, kan sering orang ribut warisan kan. Nah, saking apiknya orang tidak mau zalim, bahkan zalim kepada saudaranya sekalipun, karena minyak pun dihitung sebagai warisan, lampu pun kan harta yang menjadi warisan itu kan harta yang tersisa yang ditinggalkan oleh mayit, kan gitu. Maka kalau orang-orang itu hati-hati, umpamanya kayak Pak Tholib nih, anaknya Pak Tholib 3, Mbak Leni udah ada, kan gitu kan, jatahnya si Paris ada, sampai jatahnya Rifki gendut udah ada. Pak Tholib umpamanya bukan ini, umpamanya nggak ada umur, nggak meninggalkan warisan. Kenapa? Harta yang dimiliki masing-masing sudah di atasnamakan. Paham maksudnya? Itu yang benar. Nah, andaikan kok masih ada yang tersisa itulah bagian daripada warisan. Nah, dalam bagi waris kudu adil. Ngerti kan? Nah, saking apiknya bahkan lampu pun disuruh mematikan setelah meninggalnya mayit, karena lampu tadi bagian daripada warisan. Nyambung nih. Loh, ini bicara ilmu laku. Gitu loh. Bukan ilmu cengengesan, bukan ilmu cuawaan. Bodoh amat ini duit siapa? Ada geletak, 2 sikat, 2 embat, 2 babat. Makanan siapa? Bodoh amat. Nggak ada. Kalau orang-orang apik mah seperti itu. Makan boleh, tapi harus tahu ini sumber makanan dari siapa. Tahu ceritanya bapaknya Imam Syafi'i kan? Gara-gara makan apel, begitu dimakan, padahal nemu di kali, gitu loh. Cuman itu dari jalur ibunya. Itu ada dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Lu pernah baca kitabnya ngaji puasa. Nah itu gara-gara makan apel separuh. Loh, ini apel yang gua makan. Ini apel nemu loh lagi di sungai cuci tangan, entah mandi, entah apa, ada apel, hanya diambil kan. Nah kalau kita mau udah halal aja udah, iya kan. Tapi bapaknya Imam Asy-Syafi'i kan Muhammad bin Idris bin Syafi'i, berarti bapak Idris. Bapaknya Imam Syafi'i kan namanya Sayyid Idris kan. Beliau nyari dari mana ini sumbernya apel, dicari, ditelusuri di sungai sampai ketemu pun apel. Oh ini berarti, nanya ketemu aki-aki Ki Hampura. Laki-laki orang Banten ceritanya. Itu kalau orang Banten Hampura, ya. Ada ma'dzirotan ya Syekh. Nah, kalau bahasa Arabnya begitu. Excuse me sir. Nah, kan gitu. I'm eating your apple. Give me halalan. Nah, kan begitu kan. Saya makan apel. Tolong diikhlaskan, dihalalkan. Oh,
oh kamu ternyata malingnya selama ini pura-pura marah. Kagak bisa. Terus bagaimana? Lu, wah, kan mikir akhirnya. Iya, kalau yang separuh ini bisa gua buang, yang udah masuk ke perut, bagaimana gua ngerepeknya? Kan begitu. Bagaimana Ki? Lu boleh halal dengan catatan lu kerja sama gua 3 bulan. Buset ya. Nggak dikasih upah, gua kasih makan doang. 3 bulan. Kalau lu pin udah minggat, bodoh amat, haram ya haram, ya kabur kan gitu ya. Lu ya apa enggak kalau kita? Lah iya, ini nggak mau. Ini bicara hati-hati, bicara subhat haram dan subhat. Akhirnya dipenuhi, siap Ki. Begitu selesai 3 bulan, laporlah Ki, 3 bulan sudah selesai, cepet amat. Emang bener udah 3 bulan, ya kan gitu. Berarti udah halal ya Ki? Belum. Ada syarat satu lagi. Dengerin nanti yang ketawa-ketawa ini sakit mulu kan? Ini baru kemarin ya ngaji, sakit mulu ya. Main banget. Lu majuan lu gak kelihatan lu kebutuhan pokok. Majuan dikit. Nah, halal. Tapi satu syarat lagi. Apa Ki? Lu harus nikah sama anak gua. Wah. Asal lu tahu. Dengerin dulu, jangan enak-enak. Kalau Rio mau kata udah minggat dari awal, asal lu tahu, anak gua lumpuh, tangannya kemper, ya lumpuh juga. Anggap aja tangannya buntung, bisu, matanya buta, hidungnya, telinganya tuli. Astagfirullahaladzim, mimpi apa gua semalam? Lu ya gak? Udah kerja 3 bulan, masih disuruh nikah sama anaknya, lumpuh, kemleh, bisu, buta, tuli. Udah dah, pokoknya kalau Rio sama Kevin, bodoh amat, kabur, kan gitu ya. Tapi karena Syekh Idris takut makanan yang haram yang ada di perutnya, akhirnya diiyain. Oke Ki, siap. Karena saking takutnya makan haram. Ya udah lu ya. Bahkan kalau dalam khitbah namanya. No, calon lu ada di gubuk ono, di rumah ono. Begitu ini ngetuk pintu kan. Ngetuk pintu kan salam kan. Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, ada perempuan cantik, ya kan? Wabur. Kenapa? Udah saya lihat, nggak ada. Ada di sana orang emang di sana anaknya. Tapi nggak ada Ki. Orang saya salam dijawab waalaikumsalam. Kata Aki kan katanya bisu. Itu buktinya jawab salam. Nggak ada. Balik lagi. Begitu lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya perempuan yang tadi juga. Matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya ya bisa ngomong, jawab salam, tangannya ya nggak kemper, kakinya juga nggak lumpuh. Balik lagi kabur. Kalau Kevin, kau beneran, ya Vin? Karena takut tidak sesuai dengan ketentuan, nggak mau gitu. Akhirnya dijelasin sama aki-aki tadi. Begini tong, maksudnya anak gua itu lumpuh, kakinya nggak pernah jalan maksiat. Berarti kan lumpuh dari perbuatan maksiat. Tangannya kemper, nggak mau nyolong, nggak mau mengambil yang bukan haknya.
mulutnya bisu tidak mau bicara yang sembarangan, kupingnya budek tidak mau mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik, matanya buta tidak mau melihat yang bukan. Anak itu seperti itu, memang jodoh lu. Nah, aki-aki ini kan senang melihat orang hanya gara-gara makan separuh apel, tapi takutnya sama yang haram luar biasa. Karena dia orang warok, paham maksudnya? Nah, akhirnya nikahlah Syekh Idris dengan istrinya tadi, lahirnya seorang sosok yang namanya kita kenal dengan nama Imam Syafi'i, pendiri madhab ketiga setelah Imam Malik dan setelah Imam Hanafi. Nyambung. Masya Allah, coba ini. Kalau anak sekarang lah, ilah Allah, baru pacaran itu udah kayak setan semua. Lu iya apa enggak? Lah ini kerennya ulama-ulama dulu. Oke, lanjut. Waqala ba'duhum, dan telah berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama berkatanya begini, kuntu musafiron, ada siapa saya, musafiron itu orang yang musafir, bepergian. Fatih itu yang kehabisan bekal, gampangnya gitu. Siapa saya, fitoriki, di jalan. Wastadda, dan sangat alaiya atasku apa al-atosu apa namanya, ngorong apa, haus, ngorong lagi, cuma bahasanya Martino, ngorong aja. Fastakbala, maka menyambut nih padaku siapa jundi, bala tentaraku. Wasako, dan memberikan minum siapa jundi ini padaku, surbatan, pada seteguk, mimain, dari air. Cuman air itu gak jelas, air halal apa air haram. Begitu saya minum air tadi, fa'adat, maka kembali apa qasawatuha, kerasnya kok itu surba, hanya kepada surba. Qasawatuha, kerasnya surba, seteguk air tadi, ala qalbi, atas hatiku, salasina, dalam 30 apanya sanatan tahunnya. Coba itu, hanya gara-gara minum seteguk air, cuman airnya air yang haram, ya kan, membuat keras hati, dinasihatin susah selama 30 tahun. Jangan main-main. Wa hikayatuhum, dan bermula cerita-cerita salafus soleh, fi dzalika, dalam itu kehati-hatian. Aksaru, itu lebih banyak. Tuh, ingat-ingat, aksaru isim tafdhil, karena isim tafdhilnya mujarrad min awal idhofah, pasti mempunyai min, namanya mufaddal alaih. Min antuhso, dari bawah dihitung apa hikayatuhum, qasatna, menghendaki siapa kami, bihadzal yasiri, dengan ini cerita yang pendek, minha, dari hikayatuhum, at-tabarruka, pada tabarukan. Tahu tabarukan ya, ngalap barokah. Jangan ngalap barokah sama kiainya, Pak Kiai, rokok saya habis, tabarukan, rokok kiainya dihabisin, santri goblok, bukan gitu kan? Artinya tabarukan ya. Kalau sama kiainya mau bawain rokok seslop, begitu. Ini mau tabarukan sama kiainya. Kan kayak begitu kan? Pada goblok gitu ya. Lihat bidzikrihim. Nah ini keren. Dengan menyebutkan salafus soleh. Maka kenapa setiap ini garis bawah ya, referensi kitabnya dalam An-Nashai'ud Diniyah. Kalau kitab kalian halaman 72. Qasatna bihadzal yasiri minha at-tabarruka bidzikrihim. Oke? Nih, termasuk garis bawahi, li annar rahmata, karena sesungguhnya rahmat Allah, tanzilu, itu turun apa rahmatullah,
'inda dzikris sholihina, ketika menyebutkan orang-orang soleh. Membaca malam Jumat atau ada acara baca maulid Nabi, baca cerita Nabi apa bukan? Nabi orang soleh apa bukan? Sangat-sangat soleh, bahkan paling solehnya umat manusia. Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, soleh apa enggak Syekh Abdul Qadir? Baca manaqib Syekh Saman, soleh apa enggak? Soleh. Itu alasannya. Oh gitu dong. Kalau baca ceritanya orang Fir'aun aja kok dibaca sejarahnya. Napoleon punya partai aja pada dibaca sejarahnya. Lu iya apa enggak? Masa baca sejarah Nabi bid'ah? Ini alasannya. Li'anna rahmata tanzilu inda dzikris sholihin. Lah tapi itu bukan hadis. Woi. Lu mau hadis mau kagak, lu kenal hadis juga dari ulama. Lu iya apa enggak? Kadang-kadang orang enggak ngerti sejarah main menyamakan apa namanya Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Orang Imam Bukhari aja pengikut mazhabnya Imam Syafi'i loh. Kan beda kurun, beda hampir 150 tahun. Begitu loh. Kadang-kadang udah nggak paham sok paham, nggak tahu sok tahu tuh. Wal ya'lam, dan dalam mengetahui siapa al-aqil, orang yang berakal, al-basir, yang bisa memandang dengan mata hati, tafawutama, pada selisih atau perbedaannya keadaan bainas salafi, antara ulama salaf. Salaf itu ulama terdahulu. Kodifikasi waktunya sudah berkali-kali saya sampaikan, dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Itu salaf. Setelah Imam Ahmad bin Hambal, wal kholafi, dan ulama kholaf belakangan. Maka salaf kadang-kadang disebut dengan ulama-ulama mutaqaddimin, sementara ulama kholaf itu disebut dengan ulama mutaakhirin. Itu kodifikasi waktunya. Lah kalau sekarang udah mbahnya mutaakhirin. Sekarang bukan lagi zaman mutaakhirin, tapi zaman fitnah. Zamanul fitan, zaman yang banyak fitnah. Orang bener malah jadi tontonan. Jadi yang disampaikan oleh Raden Kanjeng siapa? Alah barusan saya ingat, Ronggo Warsito. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Wayakilu, dan berakal siapa akil, wayarifu, dan mengenal siapa akil, fi ayyi zamanin, pada zaman manakah, pada manakah zaman gua bermula akil, wa ayyunasin, dan bermula manakah manusia, alladzina, yaitu nas, gua yang bermula akil itu minhum, dari nas, wa baina azharihim, dan diantara yang paling nampaknya di antara manusia. Summa lamu wallahu a'lam bishawab. Ya udah kalau kita sama udah ada batasnya. Nah besok malam Senin yang ke depan juga keren juga. Summa lamu udah kemari tuh. Anna aklal halal besok penting. Kenapa orang malas ibadah? Dengerin semuanya. Kenapa orang malas baca Quran? Kenapa orang malas disuruh jamaah aja? Nah, itu ada yang something wrong. Nah, besok insya Allah dibahas. Oke? Nah, tadi sore saya sabet sih itu. Parah, ya kan? Orang baca ini malah nulis. Ya kan? Orang lagi baca Al-Waqiah malah ngaca. Siapa tadi? Iba, Arin, sama siapa tadi yang stres? Sama lu ya? Siapa tadi? Satu lagi bertiga tadi. Lah iya kan? Ya, ketahuan saya lagi nyari duit yang masih kurang. Lu yang barusan dibagi tuh.
7 juta, hampir 7 juta. Nah, itu masih nyari kekurangannya. Malah pada ngaca Mas Solid. Kalau kata Haji Roma Irama, terlalu. Lah kan begitu ya. Ini dia belum datang nih. Wah, libur berarti. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.